Oh iya, tadi sudah dibuka Ustadz. Ya, Iya, Ustadz iya. aja. Tafadhol Ustadz untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma fa'asa an yakuna habibuka baghidaka wa abghid baghidaka bughdan ma asa an yakuna baghidaka habiban ma. Rawahu Tirmidzi haditsun sahih. Ahbib habibaka haunan ma, ya. Cintailah siapa saja yang kamu cintai, ya. Ya, kecuali Allah dan Rasulnya dengan kecintaan yang terbatas. Tidak 100%. Ya. Kenapa? Karena tidak mustahil fa'asa an yakuna habibuka baghidab. Karena tidak mustahil orang yang hari ini kamu cintai suatu saat menjadi orang yang kamu benci. Ya. Wa abghid baghidaka bughdam. Dan bencilah orang kamu yang benci dengan kebencian yang terbatas, tidak 100%. Karena tidak mustahil orang yang kamu benci hari ini fa'asa an yakuna baghiduka habiban ma, suatu saat orang itu justru yang kamu benci. Hadis ini jadi sebuah qidah, ya, bahwa memang yang berhak untuk dicintai sepenuhnya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga jika Rasulullah mengungkapkan hadis seperti ini, agar hanya Allah dan Rasulullah yang dicintai oleh manusia kecintaan yang seutuhnya. Ya. Adapun makhluk, ya, bisa berubah. Ya. Begitu juga ini merupakan manhajul hub, ya. Pola mencintai makhluk. Rasulullah mengatakan jangan di 100%-kan dalam mencintai atau membenci, ya. Karena yang kamu cintai bisa jadi kamu benci, yang kamu benci bisa jadi kamu cintai, ya. Ini menunjukkan tidak bolehnya seseorang ta'alluq bil makhluk, ya. Menggantung atau terlalu mengandalkan makhluk, ya. Mencintai seorang, ya, mencintai manusia secara umum, ya, pada hakikatnya adanya harapan timbal balik kebahagiaan, ya. Rasulullah ingatkan yang hanya diandalkan untuk didapatkan timbal baliknya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk bisa memberi ataupun bisa enggak. Makhluk bisa memberi apresiasi atau tidak. Maka hanyalah Allah
pemberi apresiasi yang sebaik-baiknya dalam kehidupan manusia. Allahu a'lam. Hadits sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani, begitu juga oleh Imam At-Tirmidzi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha. Ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Kemarin ketinggalan ayat 124. Wa idza ja'atuhum ayah qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ayat ini menjelaskan tentang suasana penolakan orang-orang kafir terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila datang ayat kepada mereka, ya, wahyu Allah ataupun mukjizat, mereka mengatakan lan nu'mina, kita tidak akan beriman hatta nu'ta, sehingga kita juga diberikan seperti apa yang diberikan kepada utusan-utusan Allah. Maka dijawab oleh Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui kepada siapa wahyu itu dijadikan oleh Allah. Pada siapa wahyu itu dijadikan ataupun diberikan. Sayusibul ladzina ajramu, maka akan menimpa kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah itu sagharun indallah. Kehidupan yang rendah di sisi Allah, wa adzabun syadid, dan azab yang keras akibat makar yang mereka lakukan. Bimakanu yamkurun. Ya. Azab keras atas rencana-rencana jahat yang mereka lakukan. Jamaah rahimakumullah, terleknya ayat ini membahas tentang salah satu yang menghalangi hidayah Allah yang dialami oleh orang-orang kafir pada zamannya. Ya. Kisah nyatanya begitu. Ya. Jadi apakah seperti Abu Lahab? Ya. Apakah seperti Abu Amir? Ya. Apakah Abdullah bin Ubay? Ya. Dan orang-orang sejenisnya? Ini tidak mendapat hidayah bukan karena faktor tidak paham ataupun
tidak menghayati apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, tapi lebih karena ya, cara mereka memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sebagai sumber kebaikan, ya, ataupun sumber pengetahuan misalnya, ya. Tapi melihat Rasulullah itu sebagai pesaing dalam hidupnya, ya. Yang bahasa-bahasanya, ya, kalau orang sekarang itu bisa, ente dulu kan junior saya, kenapa kamu sekarang yang jadi tokoh, gitu ya. Bahasanya bisa, ente kan dulu bawahan saya, kenapa kamu yang menjadi tokoh, ya. Ataupun yang dulu kita kan sebaya, teman main, ya. Ataupun ente dulu kan bukan siapa-siapa, kenapa kamu sekarang yang, ya, yang jadi tokoh, ya. Maka sikap-sikap hati seperti ini, ya, itu bisa menghalangi datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti Abu Amir ataupun Abdullah bin Ubay, ya, awalnya tokoh di Madinah, ya, yang terpandang, yang dihormati, ya, dan lain sebagainya lah, semua ada. Ya. Setelah datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Madinah, ya, maka Abu Amir dan Abdullah bin Ubay ini, ya, merasa menurun ketokohannya, ya, tidak lagi menjadi perhatian, tidak lagi menjadi viral dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya orang-orang seperti ini menolak dakwah itu dengan alasan lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Ya. Kami tidak akan beriman sehingga kami mendapatkan apa yang pernah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Ya. Artinya kami mau beriman kalau Allah ngasih saya sebuah keunggulan-keunggulan seperti apakah Nabi Soleh, apakah Nabi Musa. Ya. Jadi melihat hidayah sebagai satu, ya, persaingan hidup. Ya. Ente bisa jadi tokoh, kenapa saya nggak bisa? Makanya saya mau beriman kalau kamu bisa menolongin saya, ya, mendapatkan ketokohan itu. Ya. Dan banyak ya orang-orang Arab pada zamannya yang seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan, kalau nggak salah namanya Tufail bin Amir, ya, saya masuk Islam kalau kita berbagi aja, ya. Untuk perkotaan, kamu wahai Muhammad yang jadi pemimpin. Untuk kawasan pedesaan, saya lah yang menjadi pemimpin. Baru saya masuk Islam. Nggak bisa. Ya. Ya, kamu masuk Islam aja. Nggak jadi apa-apa, kata Rasulullah. Ya. Jadi Allah mengingatkan bahwa, ya, untuk mendapat hidayah harus dengan sikap rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
tanpa syarat apapun. Ya. Saya mau beriman kalau saya dapat jabatan, saya dapat beriman kalau saya jadi posisi saya begini, posisi begitu, nggak bisa. Ya. Apalagi nuntutnya kepada Allah, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Kalau Allah ya bisa ngasih sesuatu kepada saya, sesuatu yang apa? Yang signifikan, ya, sesuatu yang spektakuler. Maka dijawab oleh Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ya. Allah Maha tahu kepada siapa kenabian itu diberikan. Ya. Jadi kalau kamu mau beriman dengan syarat dijadikan nabi juga, dijadikan orang hebat juga, ya, itu tidak mungkin. Karena itu sudah menjadi salah satu, ya, ibarat manusia itu hak prerogatif. Ya. Tentu Allah Maha memiliki hak prerogatif itu yang disebut dengan Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Ya. Sungguhnya Allah itu Maha menguasai apa yang maha berkehendak, ya. Apa saja yang ingin dilakukan, ya. Allah yaf'alu ma yurid, ya. Manusia tidak berhak, ya, menuntut Allah, ya. Bisanya hanya minta tolong, ya. Ya. Ditolong alhamdulillah, enggak ditolong tetap baik kepada Allah, ya. Bukan menuntut. Seakan-akan kalau sudah beriman, dirinya berjasa kepada Allah. Ya. Padahal yang benar Allah lah yang berjasa. Ya. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum. Ya. Ada orang-orang tertentu yang kalau mendapat hidayah, kalau jadi soleh solihah, dia merasa dirinya berjasa kepada Allah. Ya. Jangan berperasaan seperti itu, kata Allah. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Tapi Allah lah yang berjasa padamu. Karena kamu nggak beriman, nggak ada pengaruh apa-apa buat Allah. Kamu nggak beriman, ya, bumi ini juga nggak pengaruh apa-apa. Kamu yang rugi. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Kuntum shadiqin. Ya. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallah. Akan menimpa kepada orang-orang yang durhaka itu kerendahan hidup di sisi Allah. Ya. Jadi beriman kepada Allah dengan satu syarat-syarat tertentu, ya, di zaman itu atau mungkin juga di zaman sekarang, ya. Itu akan menjerumuskan orang kepada tindakan ajromu. Ya. Jadi membenci, jadi memerangi, menghalang-halangi, ya. Seperti tokoh Abu Amir dan tokoh Abdullah bin Ubay. Ya. Ya. Ini sama-sama akhirnya jadi tokoh munafik. Ya. Begitu kuat hubungannya antara Abu Amir dan Abdullah bin Ubay ini sampai mereka besanan, ya. Ya. Putrinya Abdullah bin Ubay menikah dengan putranya Abu Amir. Ya.
Tapi dua-duanya kemudian menjadi dua sahabat yang sangat mulia, ya, yang sangat baik Islamnya. Sementara Abu Amir dan Abdullah bin Ubay terjerumus dalam kefasikan. Ya, Abu Amir termasuk yang ikut mendesain serangan kepada Rasulullah di perang Uhud, bekerja sama dengan kaum munafikin, ya, orang-orang Yahudi pada zaman. Ya, jadi ajramu, ya, bukan tambah mendapat hidayah, ya. Orang-orang yang bersikap seperti ini lanukta hatta nukta mithlama utiya Rasulullah, ya, malah menjerumuskan mereka kepada dosa-dosa yang besar, memerangi Islam, memerangi kaum muslimin. Ya. Begitu juga terjerumus ke dalam kehidupan soghor, ya, kehidupan yang hina. Ya. Padahal ketika dia ataupun manusia pada umumnya, ya, ketika dia berharap bisa menyaingi Rasulullah atau diberi sesuatu yang bisa mirip dengan kemuliaan Rasulullah, ingin mendapatkan kemuliaan. Ya. Namun akhirnya justru yang didapat bukan tambah mulia, malah tambah hina hidupnya. Ya. Inilah yang dimaksud dengan bahwa kemuliaan itu hanya milik Allah. Walillahil izzatu wa lirasul. Kehinaan itu hanya terjadi bagi orang yang menghinakan Allah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Ya. Karena menghina Allah tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Ya. Jadi maksudnya ingin hidup terasa mulia malah direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat mendapat azab yang keras akibat kejahatan mereka, akibat rencana-rencana kejahatan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya. Sehingga, ya, ayat ini bagi sebagian ulama, ya, disimpulkan adanya sebuah prinsip Allahu ghayatuna. Allah harus menjadi tujuan atau target dalam kehidupan ini, ya. Wabil khusus terkait dengan fitnah-fitnah kedudukan dan kemuliaan ataupun ketokohan. Ya. Siapapun yang ingin berislam dengan baik, tidak ada lain kecuali yang ditargetkan Allah. Ya. Kan siapa tahu nanti saya jadi tokoh, siapa tahu saya nanti jadi orang terpandang, ya, macam-macam lah, ya. Kedudukan apa saja, apakah yang kemudian dengan istilah-istilah, ya, seorang yang apakah disebut pakar, apakah disebut dengan pemimpin, ya, apakah disebut dengan presiden, ya. Ya, sekarang presiden istilahnya udah banyak, ya. Di perusahaan ada presiden, di sebuah partai ada presiden, di lembaga pendidikan juga ada presiden, ya, bukan negara aja bisa ada presiden, ya. Ya. Nah, hal-hal seperti itu, ya, bagi orang yang tidak memiliki prinsip Allahu ghayatuna, ya, maka dia menganggap itu adalah kesuksesan. Ya.
Kalau saya bisa jadi pemimpin ini, tokoh ini, ya, ulama ini, apakah tokoh dalam kealiman, tokoh dalam perpolitikan, tokoh dalam apa saja, itu dikira ya menjadi sebuah kemuliaan. Ya. Padahal hal-hal seperti itu bisa menghalangi datangnya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Karena memang tabiat kehidupan ini ya, manusia di sisi Allah sama. Ya. Istilahnya apa? Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainan. Manusia itu di sisi Allah sama. Yang mulia hanyalah yang paling bertakwa, yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak kesolehan. Ya. Tapi di dunia itu nggak mungkin sama. Ya. Yang ini jadi pimpinan ini, yang ini jadi tokoh ini, yang ini. Itu nggak mungkin sama. Ya. Yang ini hanya orang biasa-biasa aja. Ya. Yang ini hanya katakan sebagai sebagai katakan pembantu ataupun ya kedudukan-kedudukan yang kelihatannya nggak keren gitu ya. Ya. Yang ini kelihatannya keren. Itu sudah menjadi ya sunnatul hayat fid dunya. Ya, SOP kehidupan dunia itu nggak mungkin sama. Ya. Ini keterkenalannya sedunia. Ini keterkenalannya se-Indonesia. Ini keterkenalannya ya seprovinsi, sekota, sekabupaten, bahkan sampai ada orang yang terkenalnya hanya se-RT aja udah. Ya. Bahkan se-RT aja nggak terkenal juga. Ya. Itu tabiat kehidupan seperti itu. Ya. Jadi Allah mengingatkan di sini, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Ya. Jangan mendambakan sesuatu yang bukan untuk didambakan. Ya. Karena popularitas kehidupan ya, itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau di sini Rasulullah populer karena posisi kenabiannya. Ya. Mungkin dalam kehidupan ada orang populer karena kealimannya, ada karena kepemimpinannya, ada karena ketokohannya. Itu juga dipahami sebagai Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Ya. Kalau kedudukan-kedudukan itu membuat kamu terganggu, ya, maka ketika masalah ini hubungannya dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka itu bisa menghalangi datangnya hidayah. Ya. Sekelompok orang-orang beriman berkumpul banyak. Ya. Tahu-tahu setelah 10 tahun, 15 tahun, temannya yang dulu katakan sepengajian, katakan ya, kepanitiaan dan lain sebagainya, sekarang sudah jadi presiden misalnya. Ya. Nah kalau gara-gara perubahan-perubahan seperti itu membuat kamu nggak nyaman, ya, membuat kamu jadi gengsi. Ya, gengsi dulu dia kan cuma teman saya, kenapa sekarang ya dia yang jadi pemimpin. Nah, itu jadi apa? Menjadi satu penyimpangan ya. Ya, kalau dalam dakwah penyimpangan prinsip Allahu ghayatuna, kamu itu ya hidup ini ingin meraih hidayah Allah, ingin meraih ridha Allah, atau ingin meraih kedudukan-kedudukan kehidupan yang
Ya nggak mungkin semua jadi pemimpin, semua jadi bawahan. Ya, sudah pasti harus ada yang seperti itu. Ya. Hal-hal seperti itulah yang sering jadi masalah di dalam kehidupan manusia, bahkan kehidupan orang-orang beriman. Ya. Dimana juga di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan orang-orang yang punya penyimpangan pemikiran seperti itu, Allah jamin sayusibul ladzina ajramu saghar. Ya. Harapannya meraih sebuah kemuliaan dari kedudukan, ya, tapi yang ada justru ya, di sisi Allah dia akan mendapatkan kehidupan yang rendah. Ya. Ya, oleh karena itu ditanamkan oleh Rasulullah pentingnya tawadhu. Ya. Tawadhu itu ketika seseorang bisa mengatakan, ya, anta khairum minni. Ya. Kamu itu lebih baik daripada saya. Jadi wajarlah kalau saya jadi pengikutmu, apa jadi bawahanmu, apa jadi stafmu, ya. Itu namanya tawadhu dalam kehidupan yang disebut dengan amal jama'i. Ya. Nah, justru orang seperti itu akan dimuliakan oleh Allah. Ya. Tapi, wah saya nggak mau jadi stafnya, saya nggak mau jadi asistennya. Kan dia dulu di bawah saya, ya. Di bawah saya secara usia, di bawah saya secara kemampuan, kok malah dia. Ya. Maka justru berakibat sagharun indallah. Ya. Maksudnya mendapat kemuliaan, namun justru akan terjerumus di dalam kerendahan. Ya. Ya tentu kalau sampai dalam akidah, kalau tadi mungkin dalam akhlak, ya, akhlak hatta nukta mithla ma uti Rasulullah. Kalau dalam akidah, kalau gara-gara sikap seperti itu seseorang sampai tidak mendapat hidayah Allah, maka dia mendapat adzabun syadid bima kanu yamkurun. Ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya. Alhamdulillah ini sudah kita jelaskan kemarin. Ya. Intinya dalam hidup ini ada syarhu, ya, kesiapan menerima apa saja kalau itu datang dari Allah. Ya. Seperti asyarhunya Abu Hurairah, ya. Ya. Ketika dia nasihati oleh kakek-kakek tua yang nggak dikenal agar kamu harus sering-sering baca ayat kursi. Ya, Abu Hurairah, oh siap katanya lah. Ya. Itu namanya asyarhu, mau dia kenal, mau nggak kenal, mau tokoh bukan tokoh, ya, mau bergelar atau nggak gelar, kalau itu baik terima, ya, kalau baik saya siap, saya akan mengikuti arahanmu bahwa ya hidup ini harus banyak ayat kursinya, ya. Rasulullah menjelaskan ayat kursi itu utamanya dalam setiap selesai sholat, ya, dalam pengantar tidur, dalam zikir pagi, zikir petang. Itu namanya syarh. Ya. Nggak pakai siapa kamu, nasihatin saya. Ya. Ya. Lagian kan orang yang menasihati Abu Hurairah itu kemarin orang yang ngeselin dia, ya.
Ya, walaupun orang yang ngeselin dia istilahnya, mengecewakan dia, tapi kalau dia memberi sesuatu yang baik, Abu Hurairah langsung menerima. Nah, itu juga menunjukkan sikap Allahu ayatuna, tidak melihat-lihat orang lain. Ya. Dan sekaligus sifat akidah Allahu ayatuna, akidah orang hanya menjadikan Allah sebagai target dalam kehidupan, itu akan membuat seseorang ikhlas. Ya. Bahkan ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, kamu tahu nggak siapa itu yang kakek-kakek tua yang ngasih kamu nasihat? Nggak tahu ya Rasulullah. Dia itu setan. Setan yang saat itu menyerupai manusia. Wah, lebih keren lagi ya. Hatta yang memberi nasihat itu setan pun, ya kalau baik, Rasulullah memuji Abu Hurairah karena mau menerima itu. Ya. Innahu shadakoka wa huwa kadzib wa huwa kadzub. Ya. Dia itu telah memberi kamu yang baik, beri kamu ilmu yang baik, walaupun dia sendiri jahat, dia sendiri pembohong, penipu. Ya, ya itulah syarah ya. Apalagi ketika ilmu itu datang dari orang-orang yang mungkin sedikit catatan, ada keunggulan dalam kesolihan, ya. Maka lebih jelek lagi jika seorang tidak mau menerima arahan-arahan. Artinya lebih kecil lagi apa yang disebut dengan asyarah yang ada di dalam diri. Ya. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa. Ya. Demikianlah Allah menjadikan ar-rijs, ya, kotoran, ya, atau kejelekan terhadap orang-orang yang tidak beriman. Ya. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Ya. Inilah jalan Rabbmu yang lurus. Ya. Jadi mengikuti Al-Quran itulah yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang lurus. Ya. Kehidupan yang lurus ketika dikembalikan kepada ayat-ayat sebelumnya, ya, itu ketika seorang selalu punya asyarhu dalam kehidupannya. Ya. Kesiapan dengan hati yang lapang menerima apa saja yang baik, terutama yang dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, munharifa, ya, munharifa, jalan hidup yang menyimpang, ya, ataupun kehidupan yang sesat, orang yang ya ja'al sadrahu dayiqan haraja, yang melihat nilai-nilai hidayah itu dengan hati yang sempit. Ya. Mustaqimah, orang yang menjadikan hidupnya Allah lah tujuannya, bukan kedudukan-kedudukan yang pasti berbeda dalam kehidupan. Oleh karena itu yang betul-betul menjadikan Allah sebagai target kehidupan, ya, nggak akan mempermasalahkan, ya. Biarlah di dalam katakan kehidupan dakwah ini aku bukan siapa-siapa, nggak dikenal, ya, istilah Rasulullah, ya, idza hadaru lam yudhkaru. Menjadi orang-orang yang kalaupun dia datang, dia hadir dalam suatu forum itu, maka namanya nggak pernah disebut-sebut. Ya.
Ente mau hadir, mau nggak hadir, nggak ngaruh acara ini. Ya. Ataupun wa idza iftaqadu lam yus'alu. Ya. Kalau dia nggak ada juga nggak ada yang nyariin kemana sih kurang. Ya. Kenapa? Karena memang posisinya dalam sebuah kumpulan manusia itu yang betul-betul menunjukkan bukan siapa-siapa. Ya. Tapi ternyata dia itu punya keikhlasan, dia itu punya kemurnian dalam berakidah dan seterusnya. Padahal di sisi Allah dia orang yang sangat terkenal di sisi Allah. Di dalam kehidupan Rasulullah menjelaskan ada manusia-manusia yang seperti itu. Ya. Ya, Rasulullah mengatakan, Inna Allah yuhibbul abd taqiyyal khafi. Ya. Ada orang-orang yang hanya Allah yang tahu dia amal yang terbanyak. Ya. Ya. Tapi di sisi manusia dia bukan siapa-siapa, nggak populer sama sekali. Tapi populernya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang siap seperti itu, insya Allah ya, wa hadza siratal rabbika mustaqima. Dia betul-betul menjalankan Islam yang baik. Jadi bagaimana yang populer? Yang populer juga harus hati-hati. Ya. Jadi dalam kehidupan ini mau populer nggak populer, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalah. Ya. Mau jadi tokoh nggak jadi tokoh, ya. Allah udah tahu kamu, kalau kamu nggak tokoh memang Allah menginginkan kamu seperti itu. Kalau kamu tokoh Allah menginginkan seperti itu. Ya. Masing-masing ada fitnahnya. Ya. Jagalah dirimu dari fitnah. Ya, mengharapkan sesuatu yang nggak pantas buat kamu itu pantasnya jadi orang biasa. Ya sudah. Ya. Tekunilah dengan penuh keikhlasan. Kamu itu memang pantasnya jadi tokoh. Ya sudahlah, jadilah tokoh yang betul-betul memberi contoh yang baik buat umat manusia. Ya. Karena amalnya seorang tokoh, ya, kejahatannya seorang tokoh itu Allah katakan yudha'af lahul adzabu du'afain. Kejahatannya bisa dibalas dengan 2 kali lipat siksaan. Kenapa? Karena kejahatan seorang tokoh, ya, ya, tidak saja untuk dirinya, maka itu akan juga ditiru oleh orang lain. Ya, sampai kembali kepada ayat-ayat yang di atas yang sebelumnya, suratul rabbika mustaqimah itu hidup dalam sikap tunduk kepada hukum-hukum Allah. Ya. Betapapun cuma istilahnya masalah, ya, masalah makan, masalah perut, ya. Al-Quran membahas semuanya itu. Ini yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh dimakan. Ya. Kalau masalah perut aja dibahas, apalagi masalah kehidupan umat. Ya. Apalagi masalah wadah kehidupan itu sendiri yang disebut dengan negara. Nggak mungkin lah Al-Quran yang membiarkan tanpa aturan. Ya. Qad fassalna al-ayati liqaumi yadhakkarun. Kami telah menjelaskan dengan rinci ayat-ayat ini bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Ya. Seperti itulah pelajaran-pelajarannya, ya. Ada nilai-nilai akidahnya, ada nilai-nilai hidayah, ada nilai-nilai akhlak, ya. Ada nilai-nilai pengetahuan, ya. Ya. Baru bisa yadzakkaru. Ya. Orang-orang seperti itu bagi mereka adalah surga yang disebut dengan Darussalam. Lahum Darussalam inda Rabbih. Bagi mereka adalah, ya, surga di sisi Allah, ya, sebagaimana di surat Yunus juga disebut dengan wallahu yad'u ila Darussalam. Ya. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Dan Allah akan selalu menjadi pembimbing mereka, pelindung, penolong, wali bagi
terhadap apa yang mereka lakukan. Baik ibu-ibu, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Apakah ada kesempatan untuk tanya jawab Ustaz? Ya, silakan. Ya, ibu-ibu siapa yang akan bertanya boleh langsung. Izin bertanya, Saudara Naning. Ya, silakan Umi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, dalam pembahasan hadis tadi itu kan intinya bahwa baik mencintai ataupun membenci kita tidak boleh 100%. Nah, dalam konteks tidak mencintai 100% ini bagaimana kita menyelaraskan dengan hadis yang lain ketika kita diperintahkan untuk mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Ya, jadi akan terbuktikan ya manusia itu cintanya dalam kadar yang normal ya. Ketika berbenturan antara harus mencintai Allah atau mencintai makhluk yang dia cintai, berbenturan. Ya. Allah mengatakan, ya kalau dalam pernikahan itu kan, ya setiap manusia harus beriman kepada Allah. Tiba-tiba mendapat calon pasangan yang mengatakan, saya menikahimu, tapi kalau kamu mau murtad dulu, ya masuk agamaku dulu, ya udahlah, demi mendapat kamu, saya keluar dari Islam. Nah, ini sudah proses mencintai yang berlebihan, mengalahkan cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ataupun ya orang yang kita cintai mengajak kita kepada satu hal yang dilarang oleh Allah. Ya. Ini mau demi cinta atau mau demi Allah. Ya. Ketika seorang sudah demi cinta ya sudahlah saya siap melakukan ini itu, ya maka itulah yang sudah berlebihan. Ya. Ya. Maka selama masih normal-normal saja, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hal normal-normal saja ya enggak termasuk yang berlebihan. Dia ingin melakukan sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia suka, ya. Jika dirinya diperlakukan seperti itu ya wajar saja, ya. Tapi bagaimana suatu saat orang yang dia cintai itu jika mengajaknya kepada kejelekan, ya. Sekecil apapun, ya, walaupun dia orang yang saya cintai, kalau ngajak kejelekan, saya tolak. Ya. Walaupun mungkin posisinya lebih tinggi, dia punya hak instruktif misalnya, maka berlaku bagi dirinya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh lagi mentaati makhluk, ya, ketika sudah mengajak kepada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Membenci juga demikian. Ya. Orang ini jahat-jahat, tapi kalau suatu saat ada baiknya, ya udah, ya kebaikan itu harus dijadikan pelajaran, ya, dijadikan suatu hikmah betapapun itu dari orang yang, ya, katakan kita benci, tentu kita bencinya juga karena kebencian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dendam, iri, kalah bersaing dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Ada lagi ibu yang akan bertanya? Bu Naning boleh bertanya? Ya, silakan. Ya. Afwan Ustaz, definisi cinta kepada Allah 100% itu bisa lebih diperjelas nggak Ustadz? Karena kan cinta kepada Allah itu bergantung dengan iman ya, sedangkan iman itu kan kadang naik kadang turun gitu Ustadz.
saya secara pribadi memang sedang berjuang banget untuk bisa seperti itu, tapi kadang-kala khawatirnya gitu loh, hal-hal yang saya lakukan atau apalah dan sebagainya sehingga membuat cintanya tadi tidak bisa 100% tuh, Ustaz. Mohon penjelasan lebih jauh, Ustaz. Ya, memang utamanya adalah fikrah dan tekadnya. Ya, sadidu wa qaribu. Ya, ya, sadidu wa qaribu. Pokoknya nanti berusaha adalah ke sana. Pokoknya kamu berusaha mendekat kepada target itu. Ya. Bahwa Allah Maha tahu di hati ini yang ada adalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya 100%. Ya. Namun dalam kenyataan-kenyataan tertentu, ya, baik itu kecil apalagi besar, ya, terjadi penyimpangan. Ya. Maka penyimpangan itulah, ya, salah satu indikasi, ya, mana 100%. Ya. Katanya cinta, kalau masih maksiat, ya, maksiat itu kan berarti, ya, menurunnya cinta kepada Allah, cinta kepada hawa nafsu, berarti kan kemaksiatan kan demi memenuhi hawa nafsu. Ya. Ya, maka disitulah pentingnya mengimbangi dengan istighfar dan amal soleh. Betul ya Allah, tadi saya bermaksiat, tapi itu satu yang nggak saya sukai sebenarnya. Ya. Tapi jiwaku yang lemah ini lagi-lagi menjerumuskan aku kepada kekurangan-kekurangan yang jadi menunjukkan belum terbuktinya, ya, kecintaan 100%. Ya. Jadi memang masalah ini akan selalu berbenturan, ya, berbenturan dengan, ya, tabiat manusia itu sendiri yang disebut dengan makhluk lemah, yang disebut dengan makhluk salah, ya, khata' wan nisyan dan seterusnya. Karena itu jalan tengahnya itu, ya, yang penting fikrah aslinya, tekad aslinya ingin setaat-taatnya kepada Allah sebagai bentuk kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, karena itu amal-amal pengimbang itu, ya, harus membuat kita, ya, membuat kita harus ternasehati terus, ya. Sebetulnya Rasulullah rutin tiap hari 100 kali istighfar. Ya. Tiba-tiba hati ini mengatakan, aduh malas, oh nggak sempat. Coba omeli, ya. Kamu itu malas istighfar. Memang dirimu itu sudah terlalu suci, ya. Ya. Memang dirimu udah bersih dari penyimpangan-penyimpangan katanya cinta kepada Allah. Kan pasti jawabannya iya, masih banyak kekurangan. Saya harus istighfar. Saya harus begini, saya harus begini. Untuk mengimbangi, ya, mungkin yang belum sesuai antara tekad dengan realitanya. Tekadnya 100, realitanya mungkin baru 50, baru 70, baru 80. Ya udah, ya. Insya Allah Allah Maha memaklumi kondisi hamba-hambanya selama tadi tekadnya, ya, bukan malah membela. Habis gimana zaman gini kita disuruh bersih-bersih, ya, ya, akhir zaman dan seterusnya. Tetap aslinya tekadnya, walaupun zamannya seperti ini, saya akan tetap berusaha mencintai Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya dan seterusnya. Ya. Bab ini bisa kita baca misalnya, ya, di At-Taubah 24, ya. Ya. Ya, maka lihatlah kebenaran cintamu kepada Allah itu ketika kamu menghadapi 8 masalah ini, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum. 4 masalah terkait dengan orang-orang terdekat dari kalangan keluarga, ya. Ayah, anak, keluarga besar, dan pasangan. Kalau dalam 4 ini kamu tidak
tergoyahkan ya, dalam Bapak, kalau 4 ini tetap membuat kamu tetap bersama Allah, tidak mengikuti kepentingan mereka saat mereka tidak menunjukkan kecintaan kepada Allah, berarti itu salah satu indikasi cintaan kepada Allah yang sudah baik ya. Wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha ya. Dalam urusan harta wa tijarah dan ya, perdagangan, tijarah takhshawnaha wa masakin, tempat tinggal ya. Jadi urusan keluarga, urusan keduniaan, harta, bisnis, tempat tinggal ya. Kalau 8 hal ini tetap membuat kamu dalam ketaatan, insya Allah itu kamu betul-betul orang yang mencintai Allah. Ya. Ya. Utamanya dalam 3 hal. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi ya, wa jihadin fi sabilihi. Ya. 8 hal itu tetap membuat kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disitulah bukti bahwa kamu sudah bagus di dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, karena tidak sedikit malas beribadah, ya, keasikan ya, berada di sebuah rumah yang katakan mewah misalnya ya. Rumahnya membuat dianya ya ingin bersenang-senang aja misalnya ya. Ya, kurang zikir, kurang tilawah, kurang sholat, kurang ini. Ini contoh wa masakin tardawna, ya, orang lebih asik ya menikmati kehidupan tempat tinggalnya daripada mendekatkan diri kepada Allah dan baik Allah. Alhamdulillah. Masih bisa ini lagi Ustaz? Ya, boleh sekali lagi. Ya, silakan Bu Maya. Ya. Sekali Ustaz. Menyambung ya tadi pertanyaan mungkin dari Ustazah Ambar. Masalah kecintaan ya Ustaz. Dari ayat juga tadi kan kecintaan kita kepada aba, abna atau semua keluarga dengan kecintaan Allah. Cuman mungkin apakah manifestasinya gitu ya. Kalau kita rasakan kita cinta kepada Allah, rasanya sepertinya lebih kepada apa ya, menghamba. Kalau kita ke manusia kan kita merhatiin, kita memberikan apa yang kita punya gitu. Tapi kalau ke Allah lebih kepada minta, terus apa, menghambakan ataupun kita ya merendahnya ya, bergantung. Nah, jadi kecintaan kepada makhluk gitu ya dengan Allah, apa bisa disamaan perasaannya gitu? Ya, di satu sisi bisa disamakan ya. Tapi ketika makhluk itu mengganggu, menghalangi kecintaannya kepada Allah, maka langsung di stop. Oh, nggak bisa. Kalau memang kamu saya cintai, tapi kalau urusan dengan Allah ya tetap kamu kalah, kamu saya kalahkan ya. Jadi disamakan tuh dalam arti gimana ya? Semua orang pasti cinta anaknya, semua orang pasti cinta suaminya ya, orang tuanya, bahkan keluarga besarnya, wa ashiratukum ya. Prakteknya gimana ya? Bagaimana ya, abaukum, abnaukum, wa ikhwanukum, saudara-saudaranya ya, wa azwajukum ya, pasangan-pasangannya. Bagaimana 4 hal yang terkait dengan masalah manusia terdekat bagi manusia, bagi setiap manusia. Semua pasti terdekatnya orang tuanya, anaknya, saudaranya, dan pasangan. Ya.
bagaimana 4 hal ini ya bisa diarahkan untuk juga dalam penghambaan kepada Allah itu, ya, ya. Sehingga sekaligus bila perlu 4 hal ini juga pada akhirnya juga mendukung kita dalam penghambaan kepada Allah itu. Ya. Jadi dalam hal ini ya ujung-ujungnya sama-sama kita ajak, ayo semua kita menghambakan kepada Allah. Ya. Kata orang tuanya, jangan saya aja. Kata anaknya juga, jangan saya aja. Jangan saudara-saudara kita aja. Jangan suami atau istri aja. Semuanya ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi ketika ada salah satunya ngotot mengajak kita ya tidak menghambakan lagi kepada Allah, disitulah ya, ya seseorang tidak bisa mengatakan ya udahlah demi cintaku kepadamu saya ikuti, enggak ya. Itu sudah penyelewengan cinta atau perselingkuhan cinta dalam berakidah. Ya, termasuk juga yang agak jauh, wa asyiratukum wa amwalukum wa amwalun iqtaraftumuha tijarakas masakin ya. Itu juga kita cintai juga harus dalam rangka ya dalam rangka penghambaan kepada Allah ya. Ya. Punya keluarga besar atau mungkin apa yang disebut dengan marga ya, punya marga yang bisa yang baik silaturahimnya ya. Atau kalau yang enggak istilah marga, kalau di masyarakat ada kelompok-kelompok arisan famili ya, 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 maka kita ikuti ya, ya. Tapi kita di situ punya misi, ayo kita sama-sama menghambakan kepada Allah. Minimal mereka dengar ya bahwa kita ngumpul ya dalam rangka agar kita semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Punya tempat tinggal bagus ya. Maka tempat tinggal yang harus semakin kondusif untuk membuat dia taat kepada Allah ya. Rugi saya punya tempat tinggal bagus tapi enggak sholat, tapi tidak untuk tilawah Quran, tidak untuk berzikir dan seterusnya ya. Ya. Dalam kondisi seperti ini ya berarti ya kelihatannya sama ya, tapi betul-betul sama sama dalam menjadikan ya, objek yang dicintai dengan dirinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam. Masih ada lagi kah? Ya, Allah. Ibu-ibu ada masih ada yang ingin bertanya? Katanya sudah habis, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna min sina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar bi rahmatika ya arhamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.